Tasya, selamat datang di forum podcast rumah. Kali ini kita bakal chit-chat cantik sama salah satu narasumber kita nih. Yuk kita panggilin dulu. Halo Kak. Oke Arumbania, di forum episode 1 ini kita bakal chit-chat bareng teman terdekat aku nih. Silahkan kenalin dulu namanya. Hai semua, aku Adin. Oke Adin, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Aku sih sibuk kerja juga sih. Terus kadang kalau misalkan ada event, bisnis juga gitu. Oh usaha apa nih? Aku sih kemarin usaha makanan ya. Makanan apa ya Adin? Kemarin sih aku sama pacar aku ada jualan cheesecake, cheese roll gitu. Sesuai lah, karena kan kamu emang dari kuliah emang suka bikin masakan gitu ya, cheesecake, kimbap. Gimana nih sama pacarnya? Udah nikah atau belum nih? Belum sih, tapi doain aja biar cepet-cepet. Aku dengar kamu ini ya, mau ambil rumah ya buat nikah nanti. Udah sih, aku udah Udah ambil rumah. kemarin, iya. Di mana? Kalau boleh tahu, di kota atau kabupaten? Di kota sih aku kemarin ngambil Kota ya. rumah subsidi. Rumah subsidi Iya. KPR atau cash? KPR sih. KPR. Kalau mau cash nggak ada uangnya. Ya sih. Ribet nggak sih prosesnya nih? Karena kan pasti Arumbania pengen tahu nih gimana sih prosesnya kalau kita mau kredit rumah, apalagi subsidi kan? Kalau menurut aku tergantung developernya juga sih. Cuman aku kemarin banyak hambatan. Kayak udah 3 kali ganti bank. Terus juga aku kan DP bookingnya di 2020. Terus aku akadnya di 2021. Jadi selang setahun kemudian. 1 tahun. Iya gitu. Terus juga kayak apa? Kayak pengurusan berkasnya sih itu udah agak ribet juga gitu. Mereka tuh agak lambat sih. Kenapa bisa jadi di akad 2021 ya kan? Kan lumayan sih. lama kan Lama ya. banget ya, Baru rentang tahun. waktunya. Iya, nah itu makanya menurut aku itu sih hambatan untuk mengambil rumah. Nah, Jadi banyak lika-likunya ya kamu betul. ngambil rumah ini. Kalau prosesnya untuk biaya bookingnya, DP-nya itu berapa ya? kalau aku sih kemarin kan dijelasin kan ya dari awal 7.500.000 itu udah terima kunci. Terus udah berjalan nih, terus aku udah mau akad, tiba-tiba ditanya kayak, "Mbak, berkasnya udah lolos nih," gitu. Tapi nanti kita ada biaya administrasi dan lain-lain, kata dia kayak gitu. Terus aku nanya kan kayak, "Kemarin katanya 7.500.000 udah terima kunci," gitu. Kunci, ya. Terus mereka nggak dijelasin dari awal. Jadi maksud aku, ya aku ngerasa tertipu sih gitu. Kenapa nggak dibilangin dari awal? Jadi aku ya harus mau nggak mau sih nyari uang buat administrasi. Sayang kan ya DP aku udah di sana 7.500.000 gitu. Jadi kemarin kurang lebih habis sekitar 25 jutaan juga gitu. Jadi nggak yang dari awal ngomong gitu. Jadi nggak yang dari apa sih namanya tuh? Awal kamu ngambil rumah langsung dibilang, Iya betul. ini total kita segini ya, tapi mereka tuh diiming-imingin DP mereka 7,5, nggak Iya. taunya di tengah jalan kamu malah ditagih sekitar 25 jutaan gitu ya. Kan jauh banget Iya. ya dari 25 juta ke 7.500.000. Gimana kalau misalnya kita lagi nggak ada uangnya kan? Nah itu betul. Bisa- Jadi maksud aku ya kalau memang ada perusahaan yang menjelaskan kalau misalkan nanti ada biaya administrasi dan lain-lain, itu menurut aku mereka jujur karena mereka tahu nih kendala konsumen itu pasti uang kan. Jadi kalau misalkan ada yang iming-iming ini DP murah 2 juta, menurut aku itu salah sih gitu. Karena pasti bakal ada biaya administrasi dan lain-lain gitu. Menurut aku sih. Kasihan ke konsumennya juga ya, Betul. karena bakal kaget gitu di tengah-tengah, wah ternyata ada biaya ini loh segini sekian kirain udah 7,5 itu bersih langsung terima kunci kan. Iya betul. Taunya di tengah jalan malah terhambat. Terus juga menurut aku itu jauh banget ya. Iya 25 juta. jauh banget. Gila, itu bisa buat beli apa itu? Iya. Ya kan? Itu menurut aku jadi salah satu kerugian aku Iya sih. sih, benar. Kenapa nggak dijelasin dari awal ya kan? Jadi tidak merugikan pihak yang lain. Jadi maksud aku kasihan juga gitu kan. Nah, jadi karena ya kemarin aku kan ngambil rumah tuh juga sekarang kan yang nempatin tuh nenek aku. Jadi ya kasihan juga kan maksudnya tuh biar
ya mereka dulu tinggal situ, jadi kemarin buru-buru juga cari rumah gitu. Udah sih itu aja menurut aku. Jadi kamu nih sebagai orang yang pernah beli rumah lebih prefer untuk beli rumah yang langsung dikasih tahu kita DP-nya 20 juta Iya. atau rumah yang kita DP-nya 7,5 tapi di tengah-tengah macet kayak kamu tadi. Menurut aku sih lebih dijelasin dari awal ya. Iya, benar. Jadi misalkan gini, aku ada uang cuma 7.500.000, tapi sebetulnya ngambil rumah tuh ada sekitar 15 jutaan. Iya. Mending aku prepare, oh jadi aku butuh uang 15 juta nih buat aku ngambil rumah gitu, jadi aku nggak kelabakan kan Iya, nyari benar. uang gitu. Lebih bagus dijelasin dari awal, jadi kan tahu nih uangnya kemana nih, buat administrasi bank, buat biaya notaris, balik nama sertifikat gitu. Tapi menurut aku nggak ada sih orang yang kayak, jarang ada ya perusahaan yang menjelaskan langsung seperti Iya. itu. Jadi mereka nih kayak cuman ya DP 0% gitu. DP 0%, tapi faktanya Enggak nggak gitu. sesuai gitu Betul. kan. Mm. Kamu tadi kan bilangnya akadnya 2021 ya? Iya. Sekarang udah 2023, berarti udah kurang lebih 2 tahun ya kamu nempatin rumah itu. Iya betul, kurang lebih 2 tahun sih. Gimana nih kesan-kesannya selama tinggal di rumah itu? Misalnya ada kendala nggak sama kamu tinggal di rumah itu gitu ya? Kalau aku sih sampai sekarang ada sih kendalanya. Apa tuh? Akses jalannya gitu masih jelek kan. Soalnya dari awal mereka udah janji ini, oh nah ini nanti rumahnya bakal di aspal gitu Iya. jalannya atau diperbaiki gitu abis akad gitu. Karena udah diiming-imingin kayak gitu, jadi ya udah gitu aku ambil rumah di situ. Ternyata sampai sekarang malah nggak diperbaikin gitu sama mereka. Jadi kan mereka namanya Janji manis aja iya, ya. betul. Apalagi kalau jalan itu menurut aku jadi salah satu pemikiran utama konsumen untuk beli rumah ya kan. Iya. Susah juga kalau aksesnya jelek kan. Jadi ya susah lah kemana-mana ya Iya kan. bener. Kayak males gitu kan. Iya. Aku aja kadang kayak misalkan pulang ke rumah itu lihat jalan tuh rasanya males banget. Itu udah 2 tahun loh aku kayak gitu. Padahal kan rumah ini menurut aku rumah tuh termaksud tempat ternyaman. Bener. Kalau capek tuh Rumah. pasti rumah. Bener. Kayak aduh capek kerja tuh kayak rasa pengen pulang ke rumah tidur di kasur ya kan, pasti itu sih tujuannya. Oh iya, aku ngebayangin sih jadi kamu misalnya nih capek-capek pulang kerja sore ya kan, terus mau pulang ke rumah jalannya malah jelek banget, jadi bad mood nggak sih? Iya jadi kayak aduh males banget lagi pulang, tapi kalau nggak pulang gimana, capek ya kan. Terus Kan Kak Adin nih udah ibaratnya tuh ngerasa ketipu ya kan, ngerasa ketipu ngambil rumahnya. Kok bisa nih Kak Adin ngeklik promonya atau menghubungi marketingnya? Apakah karena iming-iming DP-nya, Atau karena? iming-iming bangunannya segala macam, bonus-bonusnya, atau karena Marketingnya ganteng ya? Nah itu Kak Adin, jadi tim kreatif kita nanya apa sih yang membuat kakak tertarik waktu itu beli perumahan ini? Apakah karena iming-iming DP-nya, apakah karena iming-iming desainnya bagus loh, atau tadi katanya marketingnya ganteng? Kayaknya itu agak lain ya mereka. mana tahu kepincut ya kan? Gimana nih Kak? kalau aku sih kemarin tuh karena buru-buru cari rumah. Kemarin tuh aku udah 3 kali nyari perumahan. Yang pertama ya aksesnya. Ya. Terus yang kedua juga jauh kan. Terus baru yang ketiga nih kayak mungkin keluarga aku cocok kan di sana, jadi aku ya udahlah ikutin aja gitu. Jadi kemarin juga buru-buru sih cari rumah gitu, makanya mau nggak mau kemarin kan udah booking fee juga kan kemarin gitu, jadi makanya udah ambil rumah di situ gitu. Kemarin itu kakak ada ini nggak kayak pilihan gitu, nyari beberapa perumahan 2 atau 3, atau memang perumahan inilah yang memang kakak langsung cari langsung fix gitu booking? Jadi sih aku lebih milih ke desain. Karena kan sekarang rumah subsidi itu kebanyakan mirip ya rumahnya gitu. Iya, benar. Jadi yang aku pilih ini desain tuh agak lebih bagus daripada 2 rumah yang aku booking sebelumnya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi booking fee yang rumah yang sebelum itu angus kan, karena nggak jadi beli. Iya kayak gitu. Sayang banget ya. Iya, karena kebanyakan ya zaman sekarang itu kalau booking fee tuh pasti nggak dibalikin. Iya, pasti dibalikin, biarpun kita nggak jadi ngambil rumahnya gitu.
Kayaknya kering nih, butuh minum Oh kayaknya iya, tuh. Rumbania kasihan banget nih Kak Adinnya nggak dikasih minum. Kak Adin silakan minum dulu. Kita santai-santai aja sih ngobrol seru Sponsor, aja. sponsor. Ini sponsor ya? Sponsor. Enggak dong. Tapi kalau Rumbania mau, boleh icitan. Gak ada Coca-Cola ya? Seru Kak. Kakak ini juga ya. Pengen soda-soda dikit. Kesian kan soalnya seret pasti. Nah, Adin boleh nggak kasih pesan-pesan ke Arumbania yang mau kredit rumah subsidi nih? Menurut aku ya teman-teman, jangan percaya dengan yang namanya DP 0% atau DP murah 2 juta 5 kunci, itu sama sekali enggak sih menurut aku, karena nanti bakal ada biaya administrasi dan lain-lain gitu. Terus juga lihat aksesnya bagus atau enggak, terus juga deket enggak sama pemukiman, terus juga desain. Zaman sekarang kayaknya jarang ada sih perumahan yang kamar mandinya di dalam ya. Benar. Gitu, karena kebanyakan kamar mandinya di luar gitu, apalagi dapat kayak bonus-bonus ya kan. Iya, jarang bonus-bonus. banget Jarang- itu. jarang banget sih emang. Dan juga menurut aku itu sih yang lebih penting dan terutama buat teman-teman yang mengambil rumah subsidi, carilah perumahan yang betul-betul pelayanannya tuh bagus, jujur yang lebih penting, dan juga desain kayak gitu. Dan sebenarnya harus pintar-pintar sih Kak jadi konsumen ya. Iya. Kayak kita tuh jangan mikirnya oh DP 0 nih enak nih Iya, gitu. betul. Tapi ternyata di tengah jalan malah kita yang kesusahan sendiri kan. Iya. Makanya jadi konsumen kita harus cari tahu dulu. Boleh tanya-tanya ya Kak ya sama Iya, tim boleh. marketingnya. Ini kira-kira misalnya 20 juta ini buat apa aja ya Kak, Mas gitu kan. Jadi biar kitanya nggak tersesat juga, nggak ngerasa ditipu kayak Kak Adin gitu kan. Menurut aku ya, kalau ada perumahan atau developer yang langsung menjelaskan kayak biaya administrasi dan lain-lain, itu tuh menurut aku udah worth it sih. Iya. Untuk ngambil rumah. Iya, Developernya jujur berarti ya. iya, betul. Fair gitu loh. Jadi mereka tahu nih apa sih kesulitan konsumennya gitu. Itu aja sih dari aku. Nah, jadi aku ada nih nemu artikel yang menarik banget buat Arumbania sama Kak Adin juga nih. Jadi logika kalau misalnya pakai DP 0% itu nggak ada sih sebenarnya Kak ya. Yang pertama itu biaya pembangunannya itu pasti sama rumah subsidi. Cuman yang membedakannya itu harga tanah. Apalagi harga tanah di kota ya pasti mahal ya Kak ya. Iya, betul. Gitu. Yang kedua itu biaya pembangunan ditekan. Jadi konsumen itu misalnya nih DP-nya 0%, ternyata bangunan rumahnya nggak berkualitas gitu Kak ya. Jadi mending kita tahu DP yang lebih mahal tapi bangunannya memang kita tahu kualitasnya gitu kan Kak ya. Yang ketiga itu hanya pemancing. Nah, pemancing konsumen seperti yang Kak Adin bilang tadi kan, kita diembel-embelin DP 0% tapi nggak tahunya di tengahnya kita diminta biaya administrasi dan sebagainya macamnya. Jadi itu semua hanya strategi nih Arumbania. Oke, gitu aja Arumbania. Obrolan kita hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. See ya Kak Adin ya. Mahir pacaran batin ya.